Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Ibu Syera. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai lembar kerja GLB dan GLBB dalam bentuk grafik yang sudah pernah saya berikan kepada kalian. Jadi, silahkan kalian compare antara jawaban yang telah kalian jawab dengan pembahasan yang akan saya berikan pada video kali ini. Oke, untuk soal nomor 1, di sini ada grafik di mana kalian harus menentukan gerak dan percepatan pada setiap fasenya. Untuk yang A, di sini ada kalian menentukan gerak dan percepatan dari titik A ke titik B. Oke, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan mengenai materi ini ya, Nak. Jadi di sini sebenarnya itu kita akan mempelajari mengenai GLB, GLB, GLBB dipercepat atau bisa kalian tulis GLB plus karena nanti nilainya biasanya kalau GLBB dipercepat itu nilainya pasti plus atau nilainya positif. Tapi kalau ada lagi GLBB diperlambat maka dari itu kita nulisnya GLBB min karena nanti itu hasilnya adalah negatif. Jadi kalau GLBB dipercepat nilainya itu positif tapi kalau GLBB diperlambat itu nilainya adalah negatif. Ingat ya Nak, hanya GLBB dan hanya GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat yang memiliki nilai percepatan. Sedangkan GLB itu tidak memiliki percepatan atau percepatannya adalah sebesar 0. Nah, di sini kita lihat ada grafik di mana diminta gerak dan percepatan A ke B. Nah, di sini kita lihat dari titik A ke titik B. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya kan. Nah, untuk sumbu Y-nya itu adalah kecepatannya, sedangkan sumbu X-nya itu adalah waktunya. Di sini kita lihat dari A ke B itu dia mulainya itu adalah di sini kan waktunya 0 ya. Dari 0 ke 10 berarti T-nya itu adalah sebesar 10. T-nya 10 ya di sini. Kemudian di sini dia itu awalnya kecepatannya adalah 5 meter per second. Kemudian naik sampai titik B itu di angka 15 meter per second. Jadi dapat kita simpulkan bahwa percepatannya, ingat rumus percepatan, saya tulis di sini, A sama dengan Vt min V0 dibagi T. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini. Jadi, kamu tulis di sini. Berarti yang untuk yang A adalah bagian yang pertama untuk mencari percepatannya A sama dengan Vt min V0 dibagi T. Berarti, sorry, kita lihat ini dulu. Kita ini dulu ya, maksudnya biar ketahuan di sini dari A ke B. Berarti A sama dengan Vt min V0 dibagi T. Berarti jawabannya Vt-nya berapa? Vt itu akhir ya, Nak. Berarti akhirnya 15. 15 awalnya itu 5. Waktunya dari 0 ke 10 berarti waktunya 10. Berarti 10 dikurangi 5 adalah 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 apa? 1 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah 1 meter per second kuadrat untuk percepatan di titik A ke B. Nah, lalu apakah gerak ini? Nah, kita pilih nih apakah GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Karena dia kecepatannya naik, otomatis itu adalah GLBB dipercepat. Dan lihat juga di sini nilainya adalah positif. Jadi ini dari titik A ke titik B itu adalah GLBB dipercepat atau GLBB plus. Oke, untuk soal yang selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, sekarang untuk yang bagian B. Dia minta gerak dan percepatan dari titik B ke titik C. Berarti ini ya, dari titik B ke titik C. Nah, masukin rumusnya, Nak. A sama dengan, berarti ini yang B ya. Yang B berarti B ke C. Berarti masukin rumusnya A sama dengan Vt min V0 dibagi T. Vt-nya berapa di sini? Nah, Vt-nya di sini adalah berapa di sini? Kan dia sebenarnya grafiknya sama ya. Kecepatannya sama. Tetap 15. Berarti kamu tulis aja coba. Vt-nya 0. Vt-nya 15. V0-nya juga 15. T-nya berapa? 10 ke 20 berarti berapa selisihnya? 20 dikurang 10 berarti 10 kan? 10. 15 dikurang 15, 0. 0 dibagi 10 sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan tadi yang sudah saya jelaskan bahwa grafik GLB, ini kan gerak lurus beraturan ya, itu tidak memiliki percepatan. Maka titik B ke C itu adalah GLB, geraknya GLB. Jadi kalau kamu lihat grafik, kalau dia bentuknya datar seperti ini, itu otomatis adalah GLB. Nah, tapi kalau dia bentuknya naik atau turun, kan naik, ini turun. Nah, itu adalah GLBB. Nanti tinggal kamu lihat. Biasanya kalau misalnya naik itu, ya, naik
Nah, itu biasanya misalnya dari kecepatan yang awalnya 5, terus kecepatan akhirnya 15, itu namanya adalah GLBB dipercepat. Tapi kalau misalkan kayak ini nih, dia dari 25 kemudian ke 0, berarti itu GLBB diperlambat. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi untuk yang B itu adalah geraknya adalah GLB dengan percepatannya sebesar 0. Karena kalau GLB tadi ya nggak punya percepatan. Di sini dilihat dari grafik dia minta itu gerak dan percepatan dari titik C ke titik D. Jadi kita lihat di sini berarti kalau yang pertama tadi kita cari dulu ya C ke D. Berarti cari dulu percepatannya. Percepatannya itu rumusnya adalah A sama dengan VT min V0 dibagi T. Berarti VT-nya berapa? Ya, VT-nya berarti yang atas ya. Ini V1-nya, ini VT-nya. Sorry, ini V0-nya, ini VT-nya sekarang. Jadi VT-nya itu 25, V0-nya itu 15. Kemudian berapa waktunya? Kita lihat di sini dari titik C ke D. Nah, dari 20 ke 25. Selisih berapa? Tinggal kamu kurangi, nak. 25 dikurang 20. Jadi jawabannya 5. Maka itu dibagi 5. 25 dikurang 15. Berarti jawabannya 10 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 apa? 2 meter per second kuadrat. Nah, berarti kalau dari titik C ke D itu geraknya apa kira-kira? Geraknya adalah GLBB dipercepat. Mengapa demikian? Karena tadi lihat dia kecepatannya naik dari 15 ke 25, ya kan? Jadi geraknya GLBB dipercepat dengan percepatan yaitu 2 meter per second kuadrat. Oke, untuk soal nomor 1 yang terakhir yaitu yang D. Nah, di sini kita lihat yang D itu dari titik D ke E, titik D ke E. Berarti di sini kita lihat ya, V0-nya itu adalah 25 ya, V0-nya 25. Nah, ternyata dia turun terus nih sampai di sini 0. Berarti VT-nya itu sebesar 0. Nah, V0-nya itu sebesar nanti 25 ya. Jadi kamu tulis di sini untuk yang D ya, dari titik D ke E, maka A-nya itu adalah VT min V0 dibagi T. VT-nya berapa? VT-nya sebesar 0 dikurang 25 dibagi waktunya dari 25 ke 35 selisihnya berapa? Selisihnya 10. Jadi dibagi 10 sama dengan 0 dikurang 25 minus 25 dibagi 10 atau sama dengan minus 2,5 meter per second kuadrat. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, ingat kalau tandanya minus artinya dia itu adalah GLBB diperlambat. Atau kita tulis saja minus ya, GLBB diperlambat. Karena apa? Karena lihat di sini, dia awalnya 25 meter per second, kemudian turun menjadi 0 meter per second. Artinya gerak dia itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi jawabannya untuk yang D, GLBB diperlambat dengan percepatan sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Oke, untuk soal yang nomor 2, di sini ada grafik baru lagi nih dari edutapsi.com. Nah, di sini perhatikan grafik di samping. Gerak dan percepatan untuk dari titik A ke B. Pertama berarti kita cari dulu ya. Yang bagian A itu dia minta dari A ke B. Nah, ingat tadi ya, dia di sini 0. Berarti di sini adalah V0-nya 0, VT-nya 5. Berarti A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. VT-nya berapa? VT-nya 5. V0-nya 0, T-nya berapa? Dari 0 ke 5. Sorry, dari 0 ke 10. Berarti selisihnya 10 ya, nak? Nah, berarti 5 dikurang 0, 5 dibagi 10. Atau jawabannya 1/2 atau 0,5 meter per second kuadrat. Nah, jadi di sini untuk yang bagian A, jawaban percepatannya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Nah, geraknya apa? Geraknya adalah tadi apa? Kalau naik ke atas, grafiknya GLBB dipercepat. Seperti itu. Oke, untuk yang bagian yang B, kita lihat grafiknya nih. Wah, ternyata grafiknya itu lurus ya, sejajar. Nah, ya kan nggak ada kenaikan, datar aja dia. Otomatis yang B, tadi apa yang B? Kalau misalnya dia grafiknya garisnya lurus aja, berarti dia itu adalah GLB. Nah, kalau GLB itu berarti apa? A-nya sama dengan 0. Dia tidak memiliki percepatan. Kalau mau dibuktikan, nggak apa-apa, tinggal masukin aja rumusnya. A sama dengan VT min V0 dibagi T. VT-nya berapa di sini? 5. V0-nya 5. Selisih jaraknya berarti 15 dikurang 10, 5. Berarti
5 dikurang 5 dibagi 5 sama dengan 0. 5 dikurang 5, 0 dibagi 5. 0. Ya, jadi jawabannya 0 untuk percepatannya. Jadi perlu saya ingatkan kembali kalau GLB itu tidak memiliki percepatan. Oke, sekarang kita ke bagian yang C. Kita lihat yang C. Oh, ternyata dia dari titik C ke titik D. Ternyata mengalami penurunan nih. Nah, berarti ada percepatannya. Berarti untuk yang C, kita tulis dulu percepatannya. C ke D. A sama dengan VT min V0 dibagi T. VT-nya berapa? VT-nya itu yang bawah ya. Berarti VT-nya itu 0. Nah, V0-nya itu 5. T-nya berarti dari mana? Dari sini ya. 15 ke 17 berarti 2. Berarti minus 5 dibagi 2 sama dengan minus 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ingat karena ditandanya minus, artinya dia ini pasti geraknya adalah GLBB diperlambat. Jadi jawabannya adalah nanti gerak dari titik C ke D adalah GLBB diperlambat dengan percepatan sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Oke, untuk the last number yaitu bagian nomor 2 bagian D, diminta itu jaraknya nak, jarak dari A ke D. Nah, saya tulis nih, ingat luas trapesium yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena di sini kan jarak, ingat ya, jarak itu panjang lintasan. Jadi mau nanti bendanya muter kanan, muter kiri, balik kanan, balik kiri, atau dia bolak-balik, itu tetap kamu hitung ya. Beda dengan perpindahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini karena dia itu bendanya gerak lurus aja ya, maksudnya dia nggak ada perpindahan, nggak ada muter balik, ibaratnya nggak balik ke kanan lagi atau balik ke kiri. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencari jarak dari grafik, itu kamu lihat aja kalau dia membentuk bangun ruang, ini kan dia membentuk bangun ruang ya nak, trapesium. Nah, tinggal kamu cari dengan luas trapesium, berarti jaraknya itu sama dengan setara dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu apa? Kamu tulis L sama dengan jumlah sisi sejajar. Berarti apa jumlah sisi sejajar? Saya tulis dulu deh. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Nah, di sini kamu masukin angkanya. Jumlah sisi sejajarnya dia berapa? Jumlah sisi sejajar dia itu, lihat nih. Ini kan yang sejajar. Nah, BC, ya kan? BC dibagi. Nah, ini. AD. Ya kan sejajar kan? BC ditambah AD. Kok dibagi? Dibagi 2 dikali T. Berarti masukin angkanya. BC berapa? Dari 10 ke 5. Berarti berapa nih selisihnya? 5. Berarti 5 ya. Ditambah A ke D. Berarti dari 0 ke 17. Berarti 17. Dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya berapa? Ini tingginya nak. Nah, dari 0 ke 5. Berarti tingginya 5. Berarti jawabannya 5 tambah 17 itu adalah berapa? 22 ya? 22 dibagi 2 dikali 5. Sorry, saya pindahin aja ya biar agak muat. Jadi kesini aja nanti dia. Berarti sama dengan 22 dibagi 2 dikali 5. Kalau kamu sederhanakan jadinya kan 11 ya. 11 kali 5 berarti 55. Jawabannya, satuannya meter. Kan di sini meter nih. Ya. Jadi jarak dari A ke D itu sebesar 55 meter. Oke, sekian pembahasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.